Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi channel ini merupakan channel pendidikan teman-teman, tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video tutorial tentang hitung-hitungan peluang lolos guru honorer di ASN P3K tahun 2021. Nah, di sini admin akan mencoba membahas peluang dari guru honorer ya. Dan pada hari ini admin akan mencoba membahas peluang guru honorer yang berusia 35 tahun dan juga berkategori 2. Jadi secara otomatis kalau kita hitung-hitungan, guru tersebut yang berusia 35 dan kategori 2 berdasarkan jenis tambahan afirmasi, maka boleh dikatakan mendapatkan 2 afirmasi teman-teman ya. Nah, jika skenario ini benar, alias bahwa guru yang berusia 35 tahun dan juga memiliki atau masuk ke dalam kategori database BKN juga mendapatkan informasi double, berarti guru ini otomatis memiliki peluang besar di kompetensi teknis dan secara otomatis membuka peluang besar untuk lolos menjadi guru P3K di tahun 2021. Nah, sebelum kita lanjut teman-teman, di sini kita coba lihat jenis-jenis tambahan nilai afirmasi. Nah, coba teman-teman perhatikan di layar monitor saya buka di Microsoft Excel teman-teman ya. Jadi jenis tambahan nilai afirmasi bagi teman-teman guru honorer itu ada 4 ya. Yang pertama, sertifikat pendidik bagi teman-teman guru honorer yang terdaftar di aplikasi Dapodik itu mendapatkan tambahan nilai 100% atau nilai penuh dari nilai maksimal kompetensi teknis. Kemudian di usia teman-teman juga mendapatkan afirmasi yaitu 15% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Kemudian guru penyandang disabilitas itu mendapatkan mendapatkan jenis tambahan nilai afirmasi itu 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Sedangkan guru honorer THK2 mendapatkan 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Jadi itu adalah 4 jenis afirmasi yang akan diterima oleh teman-teman guru honorer, baik itu guru honorer negeri yang terdapat di aplikasi Dapodik ataupun guru honorer swasta yang ada di server Dapodik Dasmen Kemendikbud. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman perhatikan, nah di sini dimisalkan ya di beberapa di pertanyaan atau kolom komentar di channel YouTube ini ada yang mempertanyakan kira-kira apakah guru yang berusia 35 tahun dan sekaligus menjadi guru THK2 atau masuk ke dalam database BKN dan terdaftar di Dapodik, apakah mendapatkan double afirmasi, yaitu di bagian usia, afirmasi usia dan afirmasi sebagai guru honorer THK2. Nah, kalau kita berdasarkan dari jenis afirmasi, harusnya sih guru yang berusia 35 plus THK2 itu harus mendapatkan 2 afirmasi, karena di sini ada jenis-jenis tambahan nilai afirmasi yang resmi, yaitu mulai dari sertifikat pendidik, kemudian ada usia, kemudian ada disabilitas, kemudian ada guru honorer THK2. Jadi boleh dikata teman-teman guru yang berusia 35 dan THK2 akan mendapatkan 2 afirmasi. Seperti itu kalau kita berdasarkan jenis tambahan afirmasi, kecuali ada perubahan baru dari pihak BKN dan pihak Kemendikbud. Seperti itu teman-teman ya. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita coba hitung peluang lolos ya guru ASN P3K tahun 2021. Di sini saya coba ganti namanya, misalnya SDN 100 Maiwa ya. Jadi di sini saya coba ganti namanya menjadi SDN 100 Maiwa. Nah, di sini admin tidak akan membuat semacam perbandingan ya. Admin tidak akan membuat perbandingan antara guru sertifikat pendidik dengan guru THK2 atau guru usia 35. Di sini admin akan langsung menganalisa atau menghitung-hitung peluang lolos guru ASN untuk tipe jenis afirmasi, yaitu usia 35 tahun plus tambah THK2 seperti itu. Nah, di sini kita coba ambil sampel ya. Di sini untuk nilai passing grade ini karena belum ada resmi dari pihak BKN, Panselnas ataupun dari pihak Kemendikbud, itu belum ada patokan untuk passing grade berapa agar lolos kompetensi teknis dan passing grade berapa yang ditentukan untuk lolos kompetensi manajerial dan kompetensi kultural. Jadi di sini admin cuma membuat semacam permisalan saja karena kita coba-coba hitung-hitung peluang lolos guru ASN. Jadi permisalannya adalah passing grade-nya adalah 100. Kemudian passing grade penggabungan dari kompetensi manajerial
dan kompetensi kultural itu adalah passing grade 80. Jadi yang kita gunakan adalah passing grade 80. Jadi sebelum kita lanjut, teman-teman harus pahami dulu bahwa ada dua jenis passing grade yang harus teman-teman lewati. Yang pertama itu adalah passing grade di kompetensi teknis dan passing grade di penggabungan dari kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini kita coba analisis dulu. Untuk kompetensi teknis itu, teman-teman perlu memahami informasi resmi dari Kemenpan RB melalui rapat virtual. Untuk kompetensi teknis itu jumlah soalnya itu adalah 70 sampai 100 soal. Adapun tipe soalnya itu teman-teman adalah pilihan ganda berjumlah 5. Jika teman-teman benar akan mendapatkan poin, dan jika teman-teman salah tidak akan mendapatkan poin. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian untuk kompetensi manajerial itu jumlah soalnya itu adalah 20 sampai 30 soal. Tipe soalnya adalah pilihan ganda berjumlah 4. Nah, setiap jawaban atau setiap opsi jawaban memiliki nilai yaitu 4, 3, 2, 1, dan 0. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian untuk kompetensi sosiokultural itu jumlah soalnya itu adalah 10 sampai 20 soal. Adapun tipe soalnya itu adalah pilihan ganda berjumlah 5. Setiap opsi jawaban memiliki nilai. Yang pertama 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kemudian untuk tes wawancara berbasis komputer itu jumlah soalnya adalah 10 soal. Tipe soalnya pilihan ganda berjumlah 4. Adapun opsi jawabannya memiliki nilai masing-masing 4, 3, 2, 1, dan 0. Jadi itu adalah perhitungan nilai dari kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural. Seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba hitung-hitungan peluang lolos untuk jenis guru yang berjenis afirmasi usia 35 tahun sekaligus sebagai guru THK 2. Jadi perlu teman-teman pahami, di sini kita coba lihat ya. Untuk guru yang berusia 35 tahun kan mendapatkan afirmasi. Afirmasinya itu adalah 15% dari kompetensi teknis. Sedangkan untuk guru honorer THK 2 itu mendapatkan afirmasi sebesar 10%. Nah, bagaimana jika seorang guru itu justru masuk ke dalam dua jenis afirmasi atau bahkan 3 afirmasi, yaitu usia 35 dan THK 2? Seperti itu. Nah, bagaimana perhitungannya? Jika kita berdasarkan tambahan nilai afirmasi, maka secara otomatis guru ini memiliki dua jenis afirmasi, kecuali ada perubahan yang menginformasikan bahwa hanya satu afirmasi yang boleh diambil. Tapi di sini kita coba ambil saja 2 afirmasi teman-teman ya, sambil kita menunggu informasi resmi. Seperti itu. Nah, di sini seorang guru bernama Pak Ali, jenis afirmasi yang diperoleh adalah usia 35 plus THK 2. Berarti di kompetensi teknis passing grade-nya itu adalah 100. Untuk lolos di kompetensi teknis, guru honorer wajib mencapai ambang batas passing grade 100 atau melewati passing grade 100. Kemudian jika teman-teman menjawab semua soal kompetensi teknis dengan benar, maka teman-teman akan mendapatkan nilai penuh. Nilai penuhnya adalah poin atau nilai 240. Kalau kompetensi manajerial itu 30 soal, itu nilai penuhnya adalah 120 jika teman-teman benar semua. Kalau sosial kultural itu nilai 100 jika teman-teman benar semua. Kalau wawancara teman-teman mendapatkan 40. Nah, oke, kita kembali di sini. Nah, di sini kita coba masukkan rumus Microsoft Excel teman-teman ya. Nah, di sini kita sama dengan, anggaplah Pak Ali mendapatkan dua jenis afirmasi, berarti usia 15% dan THK 2 itu adalah 10%. Berarti total afirmasi yang diperoleh adalah 25%. Seperti itu. Jadi kita coba tulis 25%. Jadi rumus untuk menghitung nilai afirmasi ke passing grade itu seperti ini teman-teman ya. Sama dengan 25%. Kenapa bisa 25%? Karena afirmasi usia itu adalah 15%, sedangkan afirmasi THK 2 itu adalah 10%. Jadi 10 tambah 15 adalah 25%. Sekarang kita kalikan. Nah, kita kalikan 25%, kita kalikan dengan nilai penuh di jenis kompetensi teknis. Jadi jika teman-teman benar semua, maka teman-teman akan mendapatkan poin 240. Jadi kita langsung kalikan dengan poin penuh dari kompetensi teknis itu sendiri. Kita kali, kemudian teman-teman enter. Nah, secara otomatis untuk jenis afirmasi usia 35 tambah THK 2, maka teman-teman akan mendapatkan 60 nilai teman-teman. Wow, luar biasa sekali. Berarti teman-teman mendapatkan poin 60 untuk kompetensi teknis dari afirmasi. Jadi tambahan bonus poin atau nilai untuk afirmasi usia 35 dan THK 2 itu adalah 60. Hasil penjumlahan dari afirmasi 15% ditambah dengan afirmasi 10% itu menghasilkan 60 poin atau 60 nilai. Jadi bagaimana caranya untuk lolos
untuk kompetensi teknis. Di sini passing grade-nya adalah 100 teman-teman ya. Passing grade-nya adalah 100. Nah, di sini guru ini sudah mendapatkan bonus poin 60 dari kompetensi teknis dari jenis afirmasi. Jadi sisa mencari sekitar 40 poin atau 45 poin untuk bisa mencapai ambang batas passing grade kompetensi teknis atau bisa lolos passing grade. Seperti itu teman-teman ya. Jadi anggaplah di sini Pak Ali karena sudah mendapatkan tambahan nilai 60%, jadi tinggal mencari 40%. Maka di sini kita jumlahkan ditambah ya, ditambah anggaplah Pak Ali ketika mengerjakan kompetensi teknis dia berhasil mendapatkan nilai sekitar 60 ya, mendapatkan poin 60 lagi. Maka kita jumlahkan, tak, enter. Maka secara otomatis hasil penjumlahan jenis afirmasi dengan hasil pengerjaan kompetensi teknis yang dilakukan oleh Pak Ali itu menghasilkan 60 nilai, dan ditambah dengan afirmasi Pak Ali yaitu usia dengan usia dengan guru THK2, maka mendapatkan tambahan nilai sebesar 120 poin atau 120 nilai teman-teman. Maka secara otomatis Pak Ali berhasil melewati passing grade, karena passing grade untuk lolos kompetensi teknis, anggaplah kita permisalan itu adalah passing grade 100 karena belum ada impor resmi dari BKN. Maka di sini Pak Ali berhasil mendapatkan nilai 120 sedangkan passing grade-nya adalah 100. Berarti Pak Ali aman atau lolos passing grade untuk kompetensi teknis. Seperti itu teman-teman ya, hitung-hitungan peluang dari Pak Ali dengan dua jenis afirmasi seperti itu. Nah, pindah ke kompetensi manajerial. Nah, di sini poin penuh dari kompetensi manajerial adalah 120 dengan total soal adalah 30 soal. Anggaplah di sini Pak Ali mendapatkan nilai berapa ya? Anggaplah Pak Ali di sini mendapatkan nilai 50 ya. Nah, di kompetensi manajerial dari 30 soal itu nilai yang didapatkan oleh Pak Ali adalah 50. Berarti di sini untuk passing grade penggabungan dari kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural itu adalah 80 passing grade-nya. Jadi Pak Ali sudah sukses mendapatkan nilai kompetensi manajerial di poin 50. Berarti Pak Ali sisa mendapatkan lagi sekitar 30-an untuk pas di passing grade 80 untuk lolos passing grade di kompetensi manajerial dan sosiokultural. Ternyata pada saat tes sosiokultural Pak Ali sukses mendapatkan nilai penuh ya, mendapatkan nilai sekitar mendapatkan nilai sekitar 50 lagi ya, 50. Kita tekan enter. Maka secara otomatis penjumlahan dari passing grade yang didapatkan oleh Pak Ali adalah 50 ditambah 50 mendapatkan nilai passing grade 100. Berarti secara otomatis berhasil melewati passing grade yang ditetapkan oleh BKN. Ini hanya permisalan teman-teman. Nah, di kompetensi sosiokultural poin penuhnya itu adalah 100, sedangkan Pak Ali sukses mendapatkan nilai 50. Sedangkan di kompetensi manajerial poin penuhnya 120, Pak Ali mendapatkan 50. 50 ditambah 50 menghasilkan 100, berarti lewat passing grade 80. Nah, nilai akhirnya masih ada wawancara 10 soal mendapatkan nilai 30. Maka nilai akhir dari Pak Ali itu adalah 250. Nah, bukan nilai akhir saja yang dilihat, tapi kita lihat dulu bagaimana Pak Ali menyelesaikan semua jenis soal kompetensi, mulai dari kompetensi teknis sampai kompetensi wawancara. Nah, di kompetensi teknis Pak Ali sukses mendapatkan poin 120 melewati passing grade, berarti aman ya, aman. Jadi di sini aman ya. Oke, berarti aman. Sedangkan kita lihat di kompetensi manajerial, ternyata Pak Ali mendapatkan 50. Berarti belum aman. Namun setelah mengerjakan kompetensi sosiokultural, Pak Ali juga mendapatkan poin 50. Berarti 50 ditambah 50 berarti menjadi 100. Berarti hasil penggabungan passing grade ini mampu melewati passing grade 80. Maka secara otomatis Pak Ali lolos passing grade. Seperti itu. Nah, di kompetensi wawancara Pak Ali mendapatkan poin 30. Seperti itu. Jadi total akhir nilai adalah 250. Jadi secara otomatis Pak Ali berhasil melewati semua passing grade, mulai dari passing grade kompetensi teknis, penggabungan passing grade kompetensi manajerial dan kompetensi kultural dan wawancara. Jadi secara otomatis Pak Ali dinyatakan lolos passing grade guru ASN P3K di tes tahap pertama. Seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah semacam ringkasan perhitungan secara simpel di Microsoft Excel tentang peluang lulus guru ASN tipe atau jenis afirmasi usia 35 tahun dan THK2 yang secara otomatis itu mendapatkan
afirmasi 25% teman-teman ya, 25% ya, mendapatkan afirmasi 25% karena di sini ada afirmasi usia 15% dan ada afirmasi guru honorer 10%. Seperti itu. Luar biasa sekali. Nah, bagaimana kira-kira? Kita coba-coba tambahkan sedikit, masih ada waktu mungkin. Ini sudah 15 menit. Oke, tidak apa-apa, saya tambah lagi sedikit teman-teman ya. Di sini usia 35, ternyata guru usia 35 plus tambah THK 2 juga mendapatkan sertifikat pendidik. Bagaimana ya? Berarti otomatis dapat lagi tambahan afirmasi secara otomatis. Dengan adanya sertifikat pendidik, berarti poin ini sudah berubah menjadi 200% ya. Berarti sudah mendapatkan 240% atau 240 nilai atau 240 poin. Nah, sekarang kita coba analisis guru honorer yang tidak berusia 35 tahun dan tidak memiliki dan tidak masuk database dan tidak memiliki serdik. Jadi betul-betul real bahwa guru ini adalah non usia 35 dan non THK 2. Nah, kita coba hitung-hitungan peluangnya di sini teman-teman ya. Kita hitung-hitungan peluangnya. Nah, bagaimana cara penghitungan peluangnya? Di sini kan otomatis guru honorer berusia non usia 35 berarti tidak mendapatkan afirmasi 15% dan THK 2 juga tidak mendapatkan afirmasi THK 2 dan juga tidak memiliki serdik, berarti tidak memiliki afirmasi sama sekali. Guru ini anggaplah Bu Ririn ya. Bu Ririn ini adalah guru yang masih muda, berusia non 35 berarti sekitar 30 tahun dan bukan juga dan bukan terdaftar sebagai guru THK 2 dan tidak memiliki serdik. Berarti guru ini real tidak memiliki afirmasi. Nah, kira-kira apakah ada peluang untuk lolos passing grade? Apakah ada peluang untuk lolos passing grade? Tentunya jawabannya adalah iya, teman-teman. Tetap ada peluang meskipun tidak berserdik, tidak kategori 2 dan bukan usia ya, bukan usia plus 35. Nah, sekarang kita coba hitung-hitungan di sini. Anggaplah passing grade-nya 100, poin penuh 240. Ternyata guru ini karena dia rajin belajar, tiba-tiba sukses mendapatkan nilai sekitar 100 ya, 120. Nah, anggaplah permisalan passing grade-nya kan 100. Nah, dia mendapatkan poin 120. Ini tanpa afirmasi, teman-teman. Jadi secara otomatis teman-teman lolos passing grade. Seperti itu. Itu ringkasnya. Kemudian di kompetensi manajerial, karena passing grade-nya itu jauh lebih rendah daripada passing grade teknis, itu penggabungan dari kompetensi manajerial dan sosiokultural, itu dia mendapatkan nilai tinggi ya, karena pikirannya masih segar, rajin belajar dan sebagainya ya, seperti itu. Mungkin teman-teman guru honorer yang plus 35 maupun yang bukan plus 35 sama-sama akan berjuang nantinya. Anggaplah memang Bu Ririn tidak memiliki afirmasi, tapi ternyata punya kualitas yang cukup baik ya dan berhasil menyelesaikan passing grade. Anggaplah dia mendapatkan nilai 70 di sini, kemudian di kompetensi sosiokultural hanya mendapatkan 30. Namun penggabungannya ini meskipun di sosiokultural hanya mendapatkan nilai 30, rendah dari poin maksimal 100, tapi di kompetensi manajerial sukses mendapatkan nilai yang lumayan tinggi yaitu 70. Berarti 70 ditambah 30 berarti mendapatkan 100, berarti lolos passing grade, bahkan melewati ambang batas passing grade, teman-teman ya. Ambang batas passing grade. Nah, di sini poinnya adalah 30 juga. Nah, poinnya 30 juga, maka dia mendapatkan poin 250. Nah, kita bandingkan dengan Pak Ali tadi ya, Pak Ali. Nah, di sini Pak Ali tadi ini adalah usia 35 ya. Usia 35 dan THK 2. Di passing grade-nya ini dia mendapatkan 25% ya. Berarti kita coba hitung ulang. 25% dikali 240. Anggaplah 240 kemudian ditambah, dia mendapatkan nilai di sini sekitar 60 ya. Anggaplah 60. Berarti sama-sama 120. Kemudian di sini dia mendapatkan nilai 70. Dia mendapatkan nilai 50. Sedangkan di sini dia mendapatkan nilai 30 misalnya. Wawancara dia mendapatkan nilai 30. Nah, di sini anggaplah kita coba-coba buat perbandingan sedikit ya, dengan non usia 35 non THK 2 dengan usia 35 THK 2 afirmasi, bahkan 2 afirmasi. Tambahan afirmasi 60, kemudian menambah dapat lagi nilai 60, maka mendapatkan kompetensi nilai teknis 120, sama-sama passing grade. Berarti imbang ya. Sedangkan di kompetensi manajerial
Pak Ali ini mendapatkan nilai 50, kemudian sosiokulturalnya mendapatkan nilai 30, berarti 50 tambah 30 80, pas passing grade. Sedangkan nilai akhirnya adalah 230. Sedangkan Bu Ririn yang non usia 35, non THK 2 justru lebih tinggi nilainya. Anggaplah hitung-hitungan seperti itu ya. Untung-untung jika misalnya Pak Ali ini justru mendapatkan nilai yang jauh lebih tinggi. Ini cuma permisalan saja. Jadi yang lolos passing grade ini keduanya ini sama-sama lolos passing grade. Nah, jika formasi cuma satu, bagaimana cara menentukan kelulusannya? Tentunya yang dilihat adalah nilai yang tertinggi. Maka nilai tertinggi anggaplah Bu Ririn, meskipun tidak berusia 35 dan non THK 2, bahkan tidak mendapatkan afirmasi sama sekali. Nah, dari hasil permisalan ini bisa disimpulkan teman-teman bahwa setiap guru honorer yang mengikuti seleksi P3K, apakah guru honorer itu punya afirmasi atau tidak punya afirmasi, itu peluang lolos sama-sama besar teman-teman ya, sama-sama besar, karena yang mendapatkan afirmasi itu hanyalah di kompetensi teknis. Yang ingat, yang mendapatkan afirmasi itu hanya di kompetensi teknis, sedangkan di kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural sama sekali tidak mendapatkan afirmasi. Jadi bagi teman-teman guru honorer, saran dan nasihat kepada teman-teman guru honorer tidak berusia 35, bukan THK 2 dan tidak punya cerdik, teman-teman jangan menyerah. Jangan menyerah ya, karena peluang masih sangat terbuka. Sedangkan buat teman-teman guru honorer berafirmasi itu jangan istilahnya jangan terlalu santai ya, jangan terlalu santai, tetap belajar, karena harusnya itu teman-teman harus tinggi juga nilai di manajerial dan kultural seperti itu. Jadi untuk usia non 35 dengan usia 35 berserdik itu sama-sama punya peluang besar teman-teman untuk lolos P3K di tahun 2021 seperti itu. Sama-sama teman-teman ya. Jadi sama-sama punya porsi dan kesempatan untuk lolos. Apalagi tes P3K di tahun 2021 ini kalian atau teman-teman diberikan 3 kali kesempatan, yaitu tes pertama, tes kedua dan tes ketiga. Jadi tunggu apa lagi? Ini adalah kesempatan. Oke, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.